Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Wow. Thank you. Oke, terima kasih Pentakustik, kita berikan tepuk tangan. Iya, oke. Baik, jangan menyerah seperti apa yang dinyanyikan oleh Pentakustik tadi ya. Jadi bahwa hidup kita adalah anugerah dan kita selalu bersyukur. Sore hari ini kita akan kedatangan tamu, seorang Sri Kandi. Menurut saya beliau adalah seorang Sri Kandi. Karena apa? Karena sebagai seorang dokter gigi, ibu yang satu ini luar biasa. Ibu ini berjuang untuk bidang pendidikan, kemudian seni dan budaya. Apalagi beliau adalah seorang minoritas. Ya, nah siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Grace Susanto, dokter gigi yang melestarikan budaya. Selamat sore Ibu Grace. Selamat sore Ibu Novi. Ya, apa kabar? Sehat. Sehat. Iya, baik. Ibu Grace ini adalah seorang dokter gigi. Iya. Asalnya dari mana Ibu? Saya asal dari Jogja. Oh, dari asalnya Jogja, kelahiran Jogja ya Ibu. Ya. Iya. Oke. Ibu dari Jogja, kemudian tinggal di Semarang karena bertemu dengan suaminya betul. bertemu dengan terpaksa ikut suami. Terpaksa ikut suami ke Semarang. Ya, oh, betul. Suaminya orang Semarang ya, ya Ibu. Betul. Ya, oke. Boleh Ibu bercerita kenapa kok Bu Grace memilih dokter gigi, tidak memilih yang lain, misalnya kenapa kok pilihannya justru dokter gigi? Apakah karena salah jurusan atau memang panggilan hati atau cita-cita dari kecil? Kebetulan saya itu suka dengan prakarya. Oh, apa hubungannya dokter gigi dengan prakarya? Kalau kita menambal gigi, kita membuat gigi palsu, itu semua pakai seni. Oh gitu. Ya, nanti kalau kita nambalnya ngawur-ngawuran, bentuknya tidak jadi gigi, jadi tulang nanti. Jadi memang ada dokter gigi itu ada art, sense of artnya begitu. Oh, sense of art. Ya. Kebetulan saya ada pilihan dua, arsitek atau dokter gigi, saya pilih ke dokter gigi. Oh gitu, luar biasa sekali ya. Kemudian Ibu Grace, waktu Ibu belajar menjadi dokter gigi ini, kemudian Bu Grace sampai bisa mencintai seni dan budaya ini, ceritanya bagaimana? Karena saya melihat Ibu juga pakai sarung ini ya, pakai sarung apa namanya,
sarungnya juga saya lihat bukan sarung yang baru ini ya, karena dari warnanya, kemudian dari apa namanya hasil lukisannya, coraknya juga berbeda ya. Betul. Kenapa? Mungkin ada kisah atau ada sejarah? Iya, memang mungkin karena suasana keluarga yang suka dengan budaya itu membawa saya pun menjadi suka akan suatu budaya. Dan kebetulan hari ini saya pakai sarung ini sarung nenek saya. Boleh Bu Grace berdiri di depan, mungkin silakan. Bisa pemirsa bisa tahu apa namanya sarung yang digunakan Bu Grace. Mungkin Bu Grace bisa cerita ini jenis sarung apa, dari mana, kemudian jadi sudah berapa tahun begitu ya. Aduh, nenek saya itu kelahiran 1904, kalau sekarang hidup usianya 100 tahun lebih, 102 Berarti tahun. Ini sarungnya enggak, sudah... tapi kan beliaunya pakai sekitar umur 60-70 tahun pada waktu itu. Jadi sarung ini sebetulnya sarung itu adalah satu dikurung. Ada yang sarung lingkar yang bisa kita pakai sarung, ini sarung panjang. Kalau kita biasa sebutnya jarik, ya, kain panjang atau jarik. Nah, ini memang punya nenek saya, kebetulan hari ini saya pakai. Oh gitu. Kenapa kok pilih pakai yang punya nenek, Bu? Ada sejarahnya mungkin karena juga, Ibu punya enggak juga. Boleh saya duduk banyak, ya? Silakan ya. Terima kasih juga, Bu Grace. karena kami tahun 2015 itu mengajak seluruh masyarakat untuk kembali ke sarung. Save sarung. Save sarung. Apa alasannya, Bu? Karena sudah begitu banyak orang melupakan bahwa sarung itu adalah suatu budaya, seni budaya berbusana dari masyarakat ASEAN. Dan karakteristik khusus ASEAN itu adalah bersarung, baik pria maupun wanita. Dari 11 negara ASEAN mempunyai benang merah dengan sarung. Nah, 11 negara ASEAN ya? Iya. Nah, itu kita mulai kembalikan lagi untuk kita mengamankan sarung. Oh iya. Kemudian itu Bu Grace itu juga termasuk juga ada pengurus Ngesti Pandowo ya, wayang orang Ngesti Pandowo. Ini luar biasa sekali karena masyarakat sekarang atau orang-orang modern sekarang ini sudah nggak suka dengan wayang. Mungkin Bu Grace bisa cerita. Iya. Terima kasih. Sebetulnya saya bukan pengurus Ngesti Pandowo, yang pengurus itu suami. Oh, suaminya. Suami saya salah satu ketua Ngesti Pandowo. Kemudian karena kami selalu berdua, ya, terus kemudian kami lama-lama juga cinta dengan wayang orang, begitu. Dan akhirnya sering main juga. Oh, sering jadi terlibat, sering main juga. Tentunya itu juga harus mendalami ceritanya dong, Bu. Kalau harus jadi pemain begitu. Nah, bagaimana Bu Grace bisa, sementara Bu Grace harus jadi dokter gigi, kemudian juga punya satu klub sendiri ya untuk yang berkaitan dengan seni dan budaya, pendidikan dan sebagainya. Ini bagaimana caranya Bu Grace membagi waktu? Kita harus seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Kita harus melibatkan otak kanan kita supaya bisa balance. Kebalansan itu dari mana? Dari seni. Nah, salah satu yang kita ambil yang saya sukai adalah seni tari, kemudian ya seni-seni prakarya, kerajinan dan sebagainya. Begitu Ibu. Oh ya. Nah, tentunya ini Bu Grace waktu mengawali ini ceritanya bagaimana Bu awalnya? Kan tentunya dari belajar jadi dokter gigi, kemudian lari ke arah seni dan budaya, kemudian lari ke pendidikan, kemudian lari ke ada jamu gendong, ada apalagi yang masakan-masakan kuliner Semarang yang non MSG dan sebagainya. Kenapa Ibu peduli dengan hal-hal yang seperti ini? Toh Ibu sebagai dokter gigi, suaminya sebagai profesor ya, sebagai dekan mungkin ya. Bukan ya. Nah, mungkin sebagai dokter juga ya. Ini kan secara materi sudah cukup. Kenapa Bu Grace ada ada satu kepedulian terhadap lingkungan, terhadap pendidikan, terhadap seni dan budaya? Kira-kira ada sejarahnya atau ada masalah yang membuat Bu Grace sampai bisa melakukan banyak hal? Oh iya, jadi itu berjalan aja. Jadi sejak saya muda itu sudah suka dengan budaya, sehingga itu berjalannya waktu sedikit demi sedikit satu seni, satu budaya itu kami mencoba untuk menjalaninya. Ya, berjalan aja dengan senang karena kami kebetulan punya suatu klub Merbi, itu sudah berusia 26 tahun. Tahun ini nanti 27 tahun. Nah, dari situ dari tahun ke tahun kita coba satu persatu untuk mempelajari suatu seni, suatu budaya, sehingga lama-lama sepertinya banyak, padahal ya sebetulnya nggak banyak gitu. Hanya karena kurun waktu saya udah cukup tua, jadi sekian 27 tahun itu banyak hal yang bisa kami lakukan. Ya, gitu. Nah itu tentunya nggak mudah ya Bu Grace. Jadi mungkin Bu Grace mengalami banyak hambatan, banyak
banyak tantangan, mungkin banyak hal-hal yang justru seringkali hanya kerikil-kerikil Iya, kecil, betul. tetapi itu justru menghalangi apa yang menjadi harapan atau cita-cita Bu Grace. Mungkin Bu Grace bisa cerita tentang hal tersebut? Oke, jadi dalam kurun waktu 27 tahun Klub Merby itu kami juga mencoba satu persatu seni dan budaya kita dalamin. Tentu banyak hal yang kita temuin kesulitan, tapi justru kesulitan itu yang membuat saya dan teman-teman di Klub Merby, juga keluarga saya menjadi lebih pandai lagi. Pasti ada batu sandungan, pasti ada gangguan, pasti ada cemoohan dan sebagainya. Tapi hal itu justru saya menjadi lebih senang. Karena berarti begitu banyak orang yang memperhatikan kami. Mencintai Iya. ya Bu, karena ada hal-hal lain Iya, yang iya, mereka betul, Bu. bilang seperti itu ya. Bu Grace, selain saya mendengar isu nih, selain pendidikan, kemudian seni dan budaya, ternyata Bu Grace juga peduli dengan difabel nih Bu. Sementara pengusaha-pengusaha lain sering menganggap bahwa difabel ini seringkali menjadi batu sandungan untuk usaha mereka, Ngerusui, atau ngeregoni ya. ngerusui itu. Tetapi saya di sini justru melihat Bu Grace malah banyak mempekerjakan difabel-difabel. Nah, Betul. itu sebenarnya apa sih yang Bu Grace harapkan atau apa yang ingin Bu Grace lakukan terhadap mereka? Karena tidak hanya difabel tuli saja, tetapi ada Down syndrome, ada tunagrahita, masih ada yang lain yang dipekerjakan di Klub Merby begitu ya Bu. Ya, nah Bu Grace mungkin bisa sedikit mungkin ada sejarahnya atau ceritanya, ada anak yang bagaimana sehingga Ibu bisa juga peduli difabel. Jadi Klub Merby itu kami menerima murid tidak hanya murid yang normal, tapi juga murid yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi nama kami untuk anak-anak atau member-member kami yang harus mempunyai perhatian khusus, kita namakan bukan difabel di tempat Klub Merby, tapi member dengan perhatian khusus. Perhatian khusus. Nah, di ya. situ kemudian kami mulai kenal dengan beberapa member anak-anak murid-murid kami itu dengan tunagrahita itu begini, autis itu begini, tunarungu begini dan sebagainya. Akhirnya saya jadi akrab dengan mereka dan mengerti. Setelah itu tidak sengaja ada orang yang mengirim kami tunagrahita untuk jadi pekerja. Lalu bagaimana? Saya dalam hati saya pasti anak ini tuh jadi masalah di keluarga kalau dia nggak bekerja. Akhirnya kami terima. Walaupun pertama-tama oleh teman-teman lingkungan kerjanya pasti ditolak karena dianggapnya kan mengganggu, betul. Dan memperlambat pekerjaan. Nah, tetapi ternyata setelah kita bimbing, kita bina, mereka bisa seperti yang normal lain. Ya, Betul. nah itu tentunya nggak mudah ya Bu Grace. Mungkin saya kemarin kalau bikin di Facebook itu bahkan mungkin perusahaan akan mengeluarkan high cost ya, biaya tinggi untuk melatih teman-teman difabel ini. Betul. Nah itu bagaimana pengalaman Bu Grace selama ini? Karena terus terang sekarang lebih banyak kita akan menggandeng bagaimana pengusaha-pengusaha bisa lebih peduli dengan difabel begitu. Sebetulnya mereka itu sama seperti kita. Mereka itu tidak minta dikasihani, tapi mereka minta untuk dimengerti. Keberadaan mereka itu adalah bagian dari masyarakat. Nah, disitulah kami mencoba untuk mengerti mereka, bagaimana mereka tuh ingin juga hidup seperti kita, ingin juga bekerja, ingin juga mempunyai uang, penghasilan begitu. Nah, dari situ lama-lama saya bisa bekerja sama dengan mereka, bahkan dengan segala kekurangannya itu mereka mempunyai suatu kelebihan. Misalnya kalau saya punya pekerja cleaning service tunarungu, dia tidak peduli dengan handphone, dia tidak peduli dengan suara bising, dia bersih-bersih terus sampai clean. Ya begitu. Ya. Dengan misalnya tunagrahita, mau dirasani, mau dikatain, dibully, dia tidak peduli, dia happy terus aja, ketawa, dia bekerja dengan sesuai pekerjaannya. Begitu. Nah itu dari sisi difabelnya ya Bu Grace ya. Lalu bagaimana mungkin Bu Grace bisa mempersiapkan para karyawan yang lain ini untuk bisa menerima difabel bekerja bersama mereka. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah, jadi Bu Grace punya PR lagi nih. Ya. Nah Bu Grace nah bisa itulah cerita. itu Bu Novi. Jadi begini, saya selalu kembalikan kepada karyawan. Awalnya kami memang ditolak. Wah ini tuh bikin lambat pekerjaan, ini mengganggu. Saya katakan, kalau seandainya itu adik kamu bagaimana? Nah, saya kembalikan dan akhirnya mereka bisa menerima dan mereka bisa suka dengan ada bagian dalam karyawan itu ada yang
membutuhkan perhatian khusus itu. Oh iya iya iya. Ya Bu Grace, selama ini harapan-harapan apa yang Bu Grace harapkan dengan adanya kepedulian Bu Grace lewat Klub Merby tadi ya, dengan adanya seni dan budaya itu, kira-kira harapan apa untuk masyarakat Semarang, atau bagaimana kepedulian masyarakat Semarang ini terhadap nguri-uri budaya Jawa atau budaya Semarangan, karena Bu Grace ini getol sekali ya, bahkan sampai waktu pernikahan putranya atau putrinya dulu Putra semua saya. harus pakai sarung, safe sarung katanya ya. Jadi dan masuk ke koran dengan judul Peranakan Mantu. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa yang bisa Terima menginspirasi kita semua, bagaimana Bu Grace sebagai minoritas, sebagai peranakan tapi masih tetap peduli dengan budaya Jawa. Ini mungkin Bu Grace bisa bercerita. Saya kira saya tidak merasa sebagai kaum minoritas, saya biasa-biasa saja. Dengan lingkungan yang mendukung, kita bisa lebih eksis dalam berbudaya, dalam berseni dan sebagainya. Ya, memang saya sangat cinta dengan Semarang, dan kita bersama-sama, mari kita bersama-sama membangun kota Semarang melalui talenta kita masing-masing. Ya, jadi mulai dari apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita bisa membangun kota Semarang. Nah, itu kurang lebih begitu, Bu. Salah satu dari Klub Merby dan penggiat wisata, kami menciptakan satu salam Semarang. Oh, salam Semarang. Ya. Ini ya Bu ya, mungkin nanti teman-teman difabel juga bisa Ya, ini kita ya. kalau bertemu dengan teman, salam Semarang. Salam Semarang. Iya, baik. Sebelumnya kita akan lihat dulu yang satu ini. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton nggak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Iya, saksi saya mengenal program ini karena Rifki dan teman-teman itu adik pergaulan saya. Saya mengerti jerih payah program ini. Kadang-kadang narasumber juga tidak dibayar. Ini nggak dibayar loh ya. Lah kecuali ini sebenarnya agak jengkel gitu ya. Saya juga agak pikiran ini. Pantas kok bersih gitu, nggak ada tujuannya. Nggak ada aksesoris. Ini loh, gratis ya, ketemu gratis begini. Peralatan mereka sederhana, lighting sederhana, tapi mereka memburu orang-orang yang seluruh diburunya itu adalah para guru-guru bangsa. Jadi keasikan anak muda di balik saksi ini saya kira adalah keasikan seorang anak muda yang ingin berguru kepada pribadi-pribadi tinggi itu. Itu yang di-share kepada Anda, dan apapun keterbatasan program ini, ada niat baik untuk berbagi apa saja pembelajaran dari pribadi-pribadi tinggi itu untuk Anda. Jadi nilai itu saya kira sangat tidak sederhana dan harus Anda anggap persoalan-persoalan teknis ini menjadi sederhana dibanding tawaran-tawaran yang hendak dicapai dan disodorkan oleh anak-anak muda ini. Saya termasuk menjadi korban acara ini. Ya, Bu Grace, tadi kita sudah bercerita tentang banyak hal. Nah, saya ingin tahu bagaimana caranya Bu Grace ini mengajak masyarakat Semarang untuk peduli dengan seni budaya, misalnya menggunakan kebaya, menggunakan sarung, itu kan nggak mudah karena ribet ya Bu Grace. Dan saya dengar pemerintah Kota Semarang tahun 2016 ini akan Kamis dan Jumat sekarang harus menggunakan batik ya, terutama untuk batik Semarang. Nah, ini Bu Grace mungkin punya satu cara atau satu kiat tersendiri bagaimana masyarakat Semarang itu bisa diajak menggunakan sarung dan kebaya, begitu bagaimana Bu Grace? Begini, Bu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus sebagai contoh, kita harus sebagai model. Jadi sebetulnya pakai kebaya itu juga sama seperti pakai blus biasa. Pakai sarung itu bukan ribet.
Tapi karena belum terbiasa, jadi serasanya tuh ribet susah ya. Dan sarung ini sekarang karena kreasi anak-anak muda itu bisa dimodifikasi macam-macam. Saya pernah mendemonstrasikan bagaimana memakai berbagai macam cara sarung yang tidak lebih dari 1 menit. Tidak lebih dari 1 Iya, menit. 45 detik saya lihat itu. Ya. Kalau sudah biasa, seperti hanya kita kalau pakai celana panjang gitu gini dan sebagainya, kita pakai sarung juga biasa. Kita ingat nenek kita, ya ibu kita itu semua dahulu pakai sarung untuk ke sawah, pakai sarung untuk bekerja, pakai sarung untuk nyetir mobil juga nggak ada masalah. Jadi sebetulnya itu hanya kurang biasa aja. Mari kita biasakan kembali untuk berkebaya, bersarung ria, jadi lebih cantik. Lain waktu kalau mungkin Ibu Novi kalau siaran itu pakai sarung ini. Tadi saya tuh lagi bongkar-bongkar almari, Bu. Saya punya bawaan sarung nggak? Ternyata saya nggak punya. Waduh, akhirnya oh ya saya punya shawl batik saya pakai karena saya malu dengan Bu Grace. Ya begitulah Bu Novi. Jamu itu suatu tradisi. Iya. Kita punya soft drink sendiri. Kenapa kita harus pakai soft drink dari barat? Soft drink kita ya jamu. Kita biasakan anak-anak itu minum jamu. Nah itu menyehatkan. Betul, Ya. betul, iya. Kemudian lauk omahan. Ya, kita memang banyak restoran dari restoran Jepang, Korea, Western dan sebagainya. Tapi kita juga punya kuliner sendiri, ya yang biasa nenek masak dengan berbagai macam rempah-rempahnya itu. Dan ya. tanpa MSG Tanpa ya. MSG jauh lebih sedap. Ya kita harus kenalkan kembali ke anak-anak kita. Salam Laos, tumbar, jinten, polo, merico, itu harus diingatkan lagi. Padahal anak-anak kita udah nggak ngerti Ya tuh. itu, ya taunya apa moto. Nah, iya. padahal yang lebih menyedapkan dan sehat itu tepung bumbu rempah-rempah. gitu ya, yang Nah sudah itu, jadi kita instan-instan. mulai memperkenalkan di lingkungan kita dahulu. Kemudian kebetulan Klub Merbi banyak anak-anak, sehingga kami mengenalkan kepada anak-anak. Ini loh, tidak usah jauh-jauh, ini juga sedap. Masakan lawuh omahan itu juga enak. Jadi tidak perlu kita harus ke restoran, nah gitu. Iya. Zaman dulu kita kalau piknik bawa dari rumah Iya, kan. iya, Terus samu, gelar bekal. tikar, kita makan di tepi Betul, sawah, nikmat aduh sekali ya. asik banget ya. Nah itu kita ulang suasana Iya. keluarga seperti itu. Iya, jadi Kami back to menghimbau, basic. ya kami Iya. menghimbau ibu-ibu muda, mari kita kembali ke dapur. Kita masak untuk keluarga kita supaya sehat. Iya, luar biasa, kita berikan aplaus untuk Ibu Grace. Iya. Baik, Bu Grace, kemarin saya ikut kegiatan ini ya, sosialisasi syal kuning untuk tunarungu. Nah, mungkin saya appreciate banget nih kegiatan ini karena jarang ada pengusaha yang sampai peduli. Oh, saya bukan pengusaha, ya. saya. Bukan pengusaha, tapi pengusaha apa ini? Dokter, seorang dokter bersuamikan dokter, kemudian punya seni dan budaya, punya kesenangan ya, hobi seni dan budaya, kok masih berpikir bahwa ternyata difabel ini juga butuh sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Sehingga saya melihat pada saat acara Natal dan Tahun Baru itu untuk teman-teman yang difabel tuli, Ibu sempat mensosialisasikan penggunaan syal kuning untuk teman-teman tuli ya. Nah mungkin Bu Grace bisa ceritakan sedikit apa harapan Bu Grace, kenapa Bu Grace kok pengen berbagi kepada teman-teman difabel tuli ini dengan kegiatan seperti Ya, ini. begini, suatu peristiwa itu mesti ada sebabnya. Ya. Kurang lebih saya agak lupa waktunya. Saya ditelepon seorang teman mengatakan bahwa ada seorang tunarungu itu ditabrak mobil dan kakinya patah. Nah, itu saya kaget dan ada gerakan, loh kenapa kok sampai begitu? Nah ternyata ya saya nggak tahu itu sudah berjalan waktu ya. Terus kemudian saya mempunyai beberapa karyawan yang tunarungu. Mereka juga naik motor. Suatu hari saya lihat dia nyebrang dari Klub Merbi, menyeberang begitu juga diklakson mobil tapi dengan tenangnya aja ini si tunarungu udah naik motor. Iya, Ya. karena dia nggak dengar Karena ya. nggak dengar. Nah kemudian saya merasa prihatin melihat ini tidak benar. Semua naik motor, banyak tunarungu yang naik motor, tapi mereka tidak mengerti, tidak bisa mendengar klakson, tidak bisa mendengar aba-aba. Nah, kitalah yang orang normal, kita harus peduli. Iya. Nah, kebetulan terinisiatif untuk memberikan tanda. Kalau orang buta tunarungu itu sudah ada tandanya dengan bendera. Iya, dengan tongkat putih. Iya, ya, kalau tongkat teman-teman putih. difabel netra pakai tongkat Ya. putih. Nah, apa dengan tunarungu? Ternyata tunarungu pun tuh mempunyai suatu tanda, yaitu tanda ini tanda telinga
yang Gambar digaris, telinga ya, Bu, gambar telinga, iya. yang Ada digaris tulisan itu. tunarungu ya. Ini Iya. Internasional. Ini Ternyata lambang untuk internasional. Ya. Dan Bu Grace sempat googling mungkin ya. Ya, betul. Di beberapa negara apa yang digunakan tanda, karena kita di Indonesia kok belum pernah tahu. peduli ya. Iya. Saya sempat buka-buka. Iya. Sebenarnya nih harus dibagaimanakan supaya saudara-saudara kita yang tunarungu itu lebih terjamin keselamatan di jalan raya. Nah, kemudian bicara-bicara akhirnya kami mencoba dengan memakai sial ini. Sial ini dipakai, mohon kepada saudara kita yang tunarungu dimanapun berada, kalau kita di tempat umum, kita di jalan raya, sebaiknya kita memakai sial ini. Sehingga keberadaan kita, keselamatan kita di jalan raya lebih terjamin. Iya. Ya, begitu. Iya. Dan kemarin pengalaman yang kecelakaan itu sampai operasi 3 kali ya Bu Iya, kakinya, betul. dan itu dibantu Pak suami Bu ya, Grace juga maksudnya, ya. kami itu sampai Luar biasa, kasihan banget iya. gitu loh, kok sampai begitu lamanya. Dan itu kan juga bukan kesalahan dari si tunarungu ya, Iya. karena dia juga tidak tahu, tidak dengar, walaupun diklakson sekeras apapun juga tidak dengar begitu. Iya. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa berdiri ya. Kita akan melihat bagaimana jika kita bertemu di jalan raya, teman-teman kita yang tunarungu itu menggunakan tanda seperti apa sehingga masyarakat bisa membantu mereka, misalnya ketika menyeberang, ketika mereka berjalan di jalan raya, jangan sampai mereka mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Nah, kita memberikan tanda dari menggunakan syal warna kuning dengan tulisan tunarungu. Kuning itu artinya mohon perhatian. Kuning artinya mohon perhatian. Kita ya. balik semua. Ya, Iya, kamu di sana. Ya. Ya, situ. Nah, Ya. ini adalah tanda yang bisa dijumpai oleh teman-teman kita difabel tuli. Ya, Kami mohon juga polisi pengatur lalu lintas, masyarakat umum itu sudah mulai tahu bahwa kalau kita menggunakan sial, ada teman kita, saudara kita menggunakan sial kuning, kita mohon untuk dimengerti. Ya. Begitu Ya, Bu Novi. jadi sekali lagi teman-teman tunarungu juga kami mohon mulai mensosialisasikan ya, gunakan ya. Pakai. Jadi itu demi Pakai, keselamatan kalian sendiri. Oke? Setuju? Oke, setuju ya. Oke, Naik salam motor, Semarang harus- ya. Yuk kita Oke. hadap ke sana, Hadap kita ke sana, berikan salam berikan Semarang. salam Semarang ya. Ya. Oke. Tolong dibantu. Satu. Ya, Kita salam salam Semarang. Semarang. Iya, Ya. oke. Baik Bu Grace, terima kasih banyak, ini ceritanya sungguh luar Oh iya, biasa. sama-sama, Semoga Bu Novi. menginspirasi banyak orang. Terima kasih Iya. kembali. Iya, terima kasih, silakan duduk. Pemirsa, bahwa kesuksesan sejati itu adalah usaha dan perjuangan diri kita sendiri. Tidak ada pernah yang membatasi, karena pada dasarnya kemampuan manusia tidak terbatas. Yang membatasi kita adalah hanya kemauan dan upaya kita sendiri. Untuk itulah siapapun di antara Anda yang bisa memberikan inspirasi, silahkan Anda bisa menghubungi kami atau telepon di tempat kami untuk acara Sang Inspirator. Selamat sore, selamat berjumpa kembali, salam sukses untuk kita semua. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh